udaranya seger pagi-pagi kayak gini ya. Biasanya pagi-pagi tuh mendung, sekarang tuh cerah sekali. Iya. Enak Tahu nggak banget. yang tadi Apa di itu? apa? Di HP Mm-mm. itu suhunya itu bisa sampai em, 16 derajat, 17 derajat. Waduh, itu dingin dingin banget sekali. itu, iya. Wah, memang sekarang sudah waktunya musim kemarau Kemarau, sih ya. iya. Jadi kalau pagi gitu dingin sekali. Kalau siang itu mataharinya tuh lagi di atas kita, Mm-mm. terus terik tuh rasanya haus, Wah, terus betul sekali. lapar. Iya nih, kalau sudah musim begini nih, biasanya gampang lapar aku nih. Iya. Aduh capeknya, ini sampai juga. Dari mana, Miss? Aku tadi dari ini, tapi pas mau ke sini tuh tiba-tiba motorku tuh mogok. Pantes, kok Miss Sandra datangnya terlambat? Biasanya nggak Iya, pernah terlambat ya. Aku dorong motor tapi kok aku lelah sekali yo, kayak lemas gitu. Mungkin nggak sarapan ya. Iya benar sekali, tadi aku lupa sarapan karena buru-buru. Sarapan itu penting, Miss. Oh iya. Kalau kita itu perlu sarapan supaya jadi energi buat tubuh kita. Iya, jadi pada saat dorong motor itu nggak lemes. Oh pantas tadi aku dorong motor kok ini motornya nggak jalan-jalan, saking lemasnya kali yo. Iya. Mungkin. Gimana kalau kita sapa dulu anak-anak yang ada di rumah? Oh iya. Aduh. Shalom. Selamat pagi anak-anak KB dan TK Immanuel. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Yes, yes, yes. Wah, kasihan sekali nih. Miss Sandra kayaknya capek sekali. Capek sekali, aduh lemas pula ini, aduh. Gini aja deh Miss Sandra. Bagaimana kalau Miss Sandra habis ini sarapan dulu? Bawa Iya. sarapan nggak hari ini? Bawa, tapi belum sempat dimakan tadi karena buru-buru itu, jadi saya bawa saja sarapannya. Oh ya deh, kalau gitu nanti setelah kita menyapa anak-anak semua di rumah, habis ini Miss Sandra sarapan deh supaya biar nggak nggak- lemas. Jadi kuat. Oke, setelah ini saya sarapan. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Tema kita hari ini apa sih, Miss? Tahu nggak? Apa itu? Secara nggak langsung nih berhubungan sama yang tadi loh. Oh iya, apa itu temanya? Sepanjang minggu ini kita akan belajar tentang makanan. Wah, enak tuh kita bahas makanan tiap hari. Wah, senang sekali nih Santi kalau bahas makanan. Nah, iya. Ini hari ini kita belajar tentang manfaat makanan dan sepertinya berkaitan dengan tadi loh, Miss Sandra tadi. Oh, yang kelelahan itu ya. kelelahan Karena tidak sarapan itu ya, Miss. Betul, Miss. Makanan itu sangat penting untuk tubuh kita. Jadi banyak sekali manfaat makanan itu. Kita kadang-kadang kan suka mengabaikan sarapan ya. Iya. Kadang-kadang buru-buru begitu. Nah, sarapan itu sangat penting ternyata. Karena sarapan itu adalah nutrisi pertama yang akan dipakai tubuh untuk beraktivitas. Oh gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, Miss Tia itu sepertinya juga sering telat makan deh. Makanya nih badannya Miss Tia nggak gemuk-gemuk gini-gini aja. Miss Tia, untuk makan itu sebenarnya tidak perlu sesuatu yang rumit-rumit. Yang penting makanan itu harus bergizi. Iya. Nah, makanan yang sehat, makanan yang bergizi itu banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Nah, salah satunya adalah sebagai sumber energi. Kalau tadi misalnya kan keberatan itu dorong motornya karena nggak sarapan. Jadinya nggak ada sumber energinya ya. Sumber energinya nggak ada. Jadi energi untuk mendorong motor tadi cuman sedikit. Pantas aku dorong motor tuh nggak dorong-dorong. Kok ini motornya tuh cuman majunya dikit. Aduh. Sampai terlambat datang ke sekolah ya. Benar sekali. Nah, itu makanan itu adalah sumber energi buat tubuh kita. Selain itu, Miss, kalau untuk anak-anak yang ada di rumah yang mereka sedang dalam masa pertumbuhan, nah makanan itu juga berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Jadi kalau anak-anak makan makanan yang sehat, kemudian dengan bahan-bahan yang terbaik, pastinya anak-anak akan cepat tumbuh tinggi, kemudian badannya juga sehat. Iya. Kalau misalkan kita sudah makan yang bergizi, kita sudah banyak makan, kira-kira kita tumbuh nggak ya?
kita itu kalau kita kan sudah di atas 18 tahun, Iya. tidak mungkin lagi bertumbuh tinggi. Oh, begitu. Nah, makanannya lebih berfungsi untuk mengganti sel-sel tubuh kita. Berarti itu membuat kulit kita menjadi bagus dan lebih kencang ya, Miss? Iya, nggak cuma kulit saja, tapi seluruh tubuh kita menjadi lebih sehat karena sel-sel tubuh kita diperbaharui terus setiap hari. Oh, begitu. Berarti mulai sekarang Miss Sandra harus sarapan terus. Oh iya, oke, nanti saya akan sarapan. Kalau kita tidak makan sehat tuh bisa juga ya kulit kita tuh kering-kering ya. Betul sekali, kulitnya biasanya terasa kering. Nah, ini biasanya terjadi sama anak-anak. Anak-anak itu kan susah makan sayur. Iya, itu Nah, masalah. padahal sayur dan buah itu sangat penting untuk mengganti sel-sel tubuh kita. Biasanya kulitnya jadi kering, Miss, kalau kita nggak suka makan sayur dan buah-buahan. Oh, pantas, Miss. Kadang tuh Miss Sandra tuh kadang merasa kok kulitnya tuh kering sekali. Kalau Apalagi misalnya- cuacanya seperti ini ya. Iya, benar. Nah, itu kita perlu banyak makan sayur dan buah, juga minum air putih. Karena makanan itu juga mempengaruhi suhu tubuh kita juga, Miss. Oh, begitu. Iya. Kok bisa, Miss? Nah, tadi kan Miss Tia sudah bilang ya, kadang-kadang kalau pagi dingin sekali. Nah, Iya. itu kita bisa menghangatkan tubuh kita dengan makanan, karena makanan yang masuk dalam tubuh kita diproses menjadi energi dan sebagian lagi menjadi panas Penghangat. tubuh. Jadi tubuhnya lebih hangat. Oh, gitu. Berarti kalau misalkan Miss Tia kan sering tuh datang ke sekolah pagi-pagi sering kedinginan. Ini aja Miss Tia kayak rasa kedinginan. Oh, Berarti makanya perlu sarapan. ya tadi Miss Tia juga sudah sarapan. Sarapan apa? Miss Tia tadi cuma makan roti 1 sama susu 1. Udah itu aja. Ya nggak cukup dong, Miss. Kan kita di sekolah ini waktunya nggak cuma 1 jam. Jadi kita perlu lebih banyak energi, lebih banyak makanan. Harus bawa makanan tapi tidak berlebihan. Oh, iya. Yang cukup ya, cukup untuk 1 porsinya kita. Jadi kalau makan berlebihan, Miss, nanti badan kita jadi tambah gendut begitu. Terus, Miss, kadang tuh kalau aku makan banyak tuh aku sakit perut. Sampai kayak perutnya tuh kembung-kembung gitu loh kalau kebanyakan makan itu, Miss. Karena pencernaan kita tidak sehat, Miss. Oh. Lambungnya kan harusnya cuma diisi segini, Mm-mm. tapi kita isi lebih banyak. Jadi akhirnya kan lambungnya bekerja Oh, keras. iya benar. Jadi akhirnya sakit perut seperti itu. Oh, pantas, Miss, aku sering sakit perut kalau banyak makan, Miss. Nah, makanya harus makan yang cukup, begitu. Sekarang udah tahu saya. Iya. Nah, sekarang sudah paham ya. Ternyata makanan itu manfaatnya bukan cuma untuk mengenyangkan perut, tapi banyak sekali manfaatnya, terutama untuk anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Kalau Miss di sini sudah nggak bertumbuh lagi, tapi masih bisa berkembang, Kan ya. Miss Tia nggak bisa berkembang ini. Nah, kalau gitu Miss Tia perlu makanan yang lebih bergizi supaya badannya tetap sehat. Oke, siap. Orang yang kurus belum tentu tidak sehat, tapi orang yang gemuk juga tidak baik. Karena itu kita harus makan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Terutama untuk anak-anak harus banyak makan buah, Dan juga sayur. Ya. Dan jangan lupa makan berapa kali sehari, Miss? 3 kali kali sehari. Nah, itu adalah kebutuhan bagi manusia, bukan kebutuhan untuk orang lain gitu ya. Iya, untuk kita sendiri. tubuh kita sendiri. Jangan sampai lupa untuk makan, karena makanan adalah sumber energi utama bagi tubuh kita untuk beraktivitas. Sekarang sudah waktunya anak-anak untuk Mengerjakan aktivitas hari ini. Nah, sampai ketemu lagi bersama dengan Miss Santi Miss Tia. Dan Miss Sandra. di kelas virtual berikutnya, masih nanti dengan pembahasan yang lebih menarik ya. Iya. Oke. Oke, selamat beraktivitas anak-anak hebat dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kalian sudah lihat kelas virtual hari ini?
Dan sekarang kita akan mengerjakan aktivitas hari ini ya. Sebelumnya tepuk semangat dulu yuk. B1, B2, B3, ayo tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, hari ini kita akan mulai aktivitas kita. Yang pertama, Yang pertama, hari ini kita belajar tentang manfaat makanan. Nah, dan di lembar kerja yang ini nih sudah ada gambar ikan, gambar wortel, gambar jeruk, kacang, dan juga ada gambar keju. Nah, semua makanan ini memiliki manfaat anak-anak. Kalian tarik garis, kira-kira manfaat makanan ini untuk apa ya di badan kita? Nah, kalau anak-anak tidak melihat kelas virtual, pasti anak-anak tidak bisa menjawab ini. Karena Miss Jessie akan kasih clue untuk anak-anak bisa menjawab lembar kerja ini. Nah, yang pertama ada gambar ikan. Gambar ikan ini kalau anak-anak makan vitaminnya banyak loh dan baik untuk buat ini nih, apa ya di sini ya. Lanjut nih. Yang kedua ada gambar wortel. Wortel itu kaya akan vitamin A. Vitamin A itu bagus untuk kesehatan. Bagus untuk kesehatan apa nih? Kalau anak-anak suka makan wortel, dijamin deh ininya anak-anak pasti bagus ya. Nah, lanjut ini ada jeruk. Jeruk ini kaya akan vitamin C. Vitamin C bagus untuk kesehatan biar nggak gampang sariawan. Siapa yang suka sariawan? Atau siapa yang langganan sariawan ya? Nah, berarti kalian kurang vitamin C. Vitamin C berasal salah satunya dari jeruk. Bisa dijawab ya. Lalu selanjutnya kacang-kacangan, kacang, camba, biji-bijian. Nah, itu juga bagus loh untuk melebatkan dan menguatkan mahkota kita. Apa nih mahkota kita nih? Cari ya. Dan yang terakhir ada keju. Keju ini bagus untuk kekuatan. Nah, dijawab ya. Oke, sudah Miss Jessie kasih clue-nya. Anak-anak jawab ya. Sekarang lanjut yang kedua. Yang kedua, anak-anak akan mengerjakan manfaat makanan. Kalau yang ini anak-anak akan menulis manfaat makanan. Di sini sudah diberi tulisan ya, sumber energi. Lalu di bawahnya adalah titik-titiknya. Kalian garis tebal ya. Lalu di bawahnya ini kosong. Kalian tirukan tulisannya ini, ditulis ulang di kolom yang kosong. Nah, ini sumber energi. Ini manfaat makanan, pertumbuhan dan perkembangan. Yang ini mengganti sel rusak. Ini menjaga suhu tubuh, dan yang terakhir menjaga metabolisme tubuh. Oke? Dikerjakan ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut di aktivitas kita yang ketiga. Yang ketiga dibuka di buku bahasanya kalian. Kalian akan menulis salah satu huruf yang jarang anak-anak tulis atau bahkan anak-anak tidak ketahui. Nah, kita akan menulis huruf ki. Sekarang kita akan menulis ki ya. Kaki kukeko. Ki, bukan K, bukan KIKI, tapi huruf ki atau Q. Q ini jarang sekali anak-anak tulis karena
jarang sekali ya digunakan, tapi anak-anak harus tahu tuh bentuknya huruf Q. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Nah, itu dia. Setelah P, Q or Q ya. Nah, huruf Q adalah kebalikan dari P. Kalau kemarin kalian sudah menulis huruf P itu seperti ini kan? Ya. Nah, ini huruf P, ya kan? Sekarang kita akan menulis huruf Q. Huruf Q kebalikan dari huruf P. Kalau huruf P kepalanya menghadap sana, sekarang huruf Q menghadap ke sana, ya. Seperti membuat A. Membuat A, huruf C dulu, ya kan? Tuh. Terus ditarik garis ke bawah, seret. Tuh, dikasih ekor dikit, set, set. Nah, lagi ya, lagi. Kelihatan nggak ya anak-anak? Coba. Sekali lagi ya, bikin C dulu. Nah, lalu ditarik ke bawah. Seret, diberi ekor dikit. Nah, ya, ini huruf Q. Itu dia tadi aktivitas kalian. Ada berapa tadi ya? Ada 3 ya. Ada menarik garis manfaat makanan, menulis manfaat makanan, dan menulis buku bahasa. Jangan lupa sekarang hari Senin ada cinta tanah air. So, dikerjakan ya anak-anak ya. Jangan ditunda. Please jangan ditunda ya. Nanti kalau menumpuk itu ndak enak. Jadinya banyak nanti capek. Oke ya. Sampai ketemu di kelas virtual selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.